Kiri dan kanan, atas dan bawah, setiap dinding bersinar dengan cahaya kemasan. Bahkan dengan hampir tidak ada cahaya yang datang dari luar, gua itu menyala. Seringai di wajah Drakos tidak bisa lebih besar. Hahaha. Dia tertawa keras dan melompat ke depan, masuk ke dalam. 100, 200, 300. Dia mulai menghitung nilai keseluruhan tambang, merekam setiap Fate Stone satu persatu. Dengan setiap ketukan, batu-batu itu menghilang, masuk ke dalam cincin penyimpanan yang berkeliaran di lehernya. Semakin banyak yang dia kumpulkan, semakin bahagia yang dia dapatkan. Rasanya seperti mencari uang di jalan, menghasilkan tanpa melakukan apapun. Apa yang terbaik adalah kenyataan bahwa gua itu sangat besar dan dia hampir tidak bisa melihat 10% dari itu. Setiap Fate Stone jauh lebih besar dari biasanya, memiliki Fate Key yang tersimpan lebih banyak di dalamnya. Hanya di kamar kecil ini, aku mendapatkan hampir 1 juta nasib batu nilainya. Jika aku beruntung, aku bisa mendapatkan setidaknya 10 juta. Hahaha. Drakos tertawa terbahak-bahak setelah beberapa puluh menit mengumpulkan batu. Dia bahkan tidak sedikit bosan dengan aktivitas seperti itu, tahu dia lebih dekat untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya dengan masing-masing Fate Stone. Dia tidak bisa hanya bergantung pada Suefeng. Jika dia melakukannya, hutang untuk membayar nanti akan sangat besar, terlalu banyak baginya untuk repot. Kamar kedua, dia mengumumkan dengan gembira, bergerak melalui celah sempit di dinding dan matanya melebar, melihat Fate Stone yang semakin besar. Ini, dia terdiam ketika tatapannya terfokus pada bagian tengah di mana batu nasib besar berakar ke tanah. Itu lebih tinggi dari tubuhnya sendiri. Matanya terpaku padanya dan mulutnya terbuka tanpa sadar, terkulai. Sebelum dia tahu, Drakos sudah memeluk kristal emas, menghitung nilainya. Oh 1 juta, dia tergagap, hampir tidak bisa bicara lagi hanya untuk tertawa sekali lagi. Hahaha, Bella, bersiap-siap untuk memukul. Setelah aku menyerap seluruh milikku, kita akan melihat siapa yang lebih kuat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Hari 182, alam tersembunyi. Kami selamat, malam pada hari ulang tahun Suefeng tidak lain adalah mudah dan tenang. Itu adalah malam terpanjang sejauh ini, pujilah, Lisa. Saya belum pernah melihat Suefeng sehebat ini. Hanya satu pil yang menciptakan begitu banyak kekacauan. Ketika dia memasuki saya, tubuh saya terbakar dengan api aneh, membuat saya panas. Selain dari kesenangan gila yang membuat saya menjadi kosong, kultivasi saya meledak. Karena saya dan ibu sudah berada di puncak, kami tidak dapat benar-benar berkultivasi tetapi ternyata kami masih dapat menggunakan kekuatan pil untuk memperkuat ki kami, membuatnya menjadi lebih kuat. Tianxi memiliki pertumbuhan terbesar dari kami semua, langsung menembus ke tahap baru, menutup celah di antara kami. Dengan pil seperti itu, tidak mungkin ada orang yang tertinggal. Petik 1. Hari 365, alam tersembunyi. 1 tahun berlalu. Hari ini Bella mengumumkan bahwa dia hampir menerobos dan memutuskan untuk mengasingkan diri. Kami akhirnya akan memiliki saudari baru yang bergabung dengan kami, saya sangat senang. Padahal, aku akan merindukan bulunya yang lembut. Yang mengejutkan, Drakos juga kembali hari itu, tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Tingginya hampir 5 meter, dengan ekor biru tua yang tebal dan sayap panjang yang menyebar jauh dan lebar. Kekuatan yang diciptakan oleh gunung tidak memengaruhi terbangnya lagi. Terlebih lagi, dia mendapatkan kembali apinya, akhirnya memuntahkan sesuatu yang lain selain kutukan dari mulutnya. Dia segera menantang Bella untuk berkelahi namun dia tidak tersedia, membuatnya asin. Sebagai hukuman karena berteriak, aku membuatnya menerbangkanku, hehe, oh. Dan Suefeng akhirnya bergabung dengan kami dalam pelatihan pertempuran. Petik 1. Butuh waktu setahun, tapi akhirnya aku berhasil. Bella berseru ketika dia merentangkan sayapnya, bangun dari tidurnya. Dia menyalakan tubuhnya dalam nyala api dan selain dari merasa bahwa nyalanya lebih kuat, tidak ada yang berubah. Tapi bukan itu yang sibuk dengan pikirannya. Dia akhirnya bisa berubah menjadi tubuh humanoid barunya. Melihat sekeliling rumahnya yang dibuat oleh Yiren, dia memastikan dia sendirian dan menutup matanya. Api berwarna-warni membungkus tubuhnya, menari-nari di sekelilingnya sampai dia menghilang di dalamnya. Sesaat kemudian, apinya mulai berkurang sampai mereka mengambil bentuk manusia. Api adalah dirinya dan dia adalah api. Swoosh! Dia melambai dengan tangannya dan api terpisah darinya, mengungkapkan tubuh telanjang barunya.
Terasa aneh, komentar Bella, bergerak dengan anggota tubuhnya sambil memeriksa tubuh barunya. Begitu singkat, bagaimana aku bisa menyerang dari jarak dekat seperti itu? Dia mengayunkan tangannya seolah-olah mengirim bulu yang menyala keluar namun tidak ada yang terjadi. Kurasa aku harus membuat beberapa gerakan baru untuk tubuh ini, komentar Bella, menciptakan bola api di atas telapak tangannya. Dan suaraku, dia meraih ke tenggorokannya, mendapati dirinya terdengar jauh berbeda, lebih manis, dan lebih lembut. Bagaimana bisa Phoenix sekuat dia terdengar sangat polos? Setidaknya kulitku lembut, gumam Bella, merasakan wajahnya lalu rambutnya dan akhirnya tubuhnya. Dia terbiasa dengan bulu-bulunya yang lembut sehingga dia senang setidaknya yang tertinggal. Kemudian, dia melihat sesuatu yang berat dan licin di bagian depan. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh ketika dia menarik dua benda indah yang menjuntai dari mereka. Apa tujuan dari gumpalan lemak di dadaku? Aku melihat gadis-gadis lain memilikinya tetapi tampaknya tidak berguna, Bella menunjuk sambil menggosok kedua softies. Kurasa aku perlu meminta yang lain. Mereka memiliki tubuh seperti itu lebih lama. Dia terus mengeksplorasi dan matanya melebar ketika dia mencapai perut bagian bawah dan menyentuh kacang kecil di bagian atas. Rasanya agak enak, perasaan itu cukup menarik sehingga Bella menyelidiki lebih lanjut, menggosoknya dengan jarinya. Semakin dia melakukannya, semakin banyak kesenangan yang dia rasakan, merasa lebih lemah di kakinya. Terangan tak terkendali keluar dari mulutnya yang membuatnya takut. Dia dengan cepat menutup mulutnya dan melihat ke bawah, tidak lagi menyentuh dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kembali normal, mendapatkan kembali kekuatannya. Bagaimana itu aman? Dia benar-benar marah, tidak berharap tubuhnya akan memiliki kelemahan seperti itu. Bagaimana jika musuhku mengetahuinya dan menggunakannya untukku? Aku perlu bertanya pada gadis-gadis itu bagaimana mereka menyingkirkan masalah ini. Bella tidak menunggu dan bergegas keluar dari rumahnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Xue Feng dan istrinya memiliki waktu makan malam yang biasa, memakan binatang buas yang mereka buru sebelumnya. Karena dia bergabung dengan mereka dalam berburu, mereka mulai makan bersama juga, memungkinkan mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Xue Feng, bagaimana kalau kita menghadapi White Claw besok? Kita harus bisa menghadapinya dengan kekuatan kita saat ini. Dia masih belum memasuki tahap abadi sehingga kita bisa mengalahkannya sekarang, Wu Ying bertanya ketika mereka makan, menyiapkan berencana untuk berburu besok. Tentu, aku juga akan melamar. Xue Feng tidak menyelesaikannya ketika suara tiba-tiba mengganggunya. Mereka semua melihat ke samping dan melihat kecantikan telanjang rambut berwarna pelangi keluar dari rumah Bella. Siapa lagi selain Bella? Satu-satunya pertanyaan, mengapa dia telanjang? Bella, Yiren berteriak kaget, bangkit dari meja ketika Bella berhenti di depan mereka, wajahnya muram. Girls, kamu perlu membantuku. Bella memanggil sambil meraih selangkangannya dan memperlihatkannya untuk mereka, bertanya dengan putus asa, apa yang kamu lakukan dengan ini? Xue Feng meludahkan makanannya, hampir tersedak. Xue Feng, jangan lihat. Istri-istrinya segera dimarahi, menutupi matanya. Pada saat yang sama, Drakos yang telah berburu kembali, mendarat di sebelah mereka. Haha, akhirnya kau pergi. Aku menantangmu untuk batuk. Kenapa kau telanjang? Oh, akhirnya aku mengerti. Bella berseru ketika dia mendengarkan penjelasan gadis itu. Jadi itu bukan kelemahan tetapi sebenarnya sistem reproduksi manusia. Itu sebenarnya menarik. Ya, tepatnya. Juga, kamu tidak bisa keluar telanjang. Kamu harus selalu memakai pakaian, oke. Yiren mengingatkan dengan tegas, memegang bahu Bella seolah-olah dia adalah adik perempuannya. Tapi aku selalu telanjang. Apa masalah dengan telanjang? Tanya Bella bingung, memiringkan kepalanya. Yiren meminjamkan Bella gaunnya sendiri yang sangat cocok dengannya, membungkus lekuk tubuhnya. Katakanlah ada banyak pria yang akan berterhadap tubuhmu jika kamu terlalu banyak memperlihatkannya. Itulah sebabnya kamu mengenakan pakaian untuk melindungi dirimu sendiri. Jika tidak, kamu akan menjadi sasaran orang-orang tua yang ingin menyerangmu dan mengeksploitasi dirimu, tubuh, Yiren menjelaskan. Aku tidak takut. Jika mereka ingin bertarung aku akan membakar mereka menjadi abu, jawab Bella dengan percaya diri. Aku tidak menyangkal itu, tetapi masih lebih baik untuk menjaga tubuhmu tetap pribadi. Itu adalah sesuatu yang seharusnya hanya dilihat oleh kekasihmu. Dengarkan saja kami dan kamu akan baik-baik saja,
Yiren meyakinkan dan sisanya mengonfirmasi. Mereka semua berkumpul di dalam kamar mereka sementara anak-anak lelaki ditinggalkan di luar karena alasan yang jelas. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Sue Feng dan Drakos bereaksi? Sangat berbahaya untuk telanjang di luar, terutama di alam surga. Kamu akan menjadi seperti matahari, mengumpulkan perhatian dari semua orang, tambah Noah. Ini untuk keselamatanmu. Kita Phoenix hidup dalam kesendirian tapi aku mengerti. Akhirnya Bella mengangguk, tidak lagi berdebat. Aku akan mengenakan pakaianmu. Lagi pula itu nyaman. Aku bisa terbiasa dengannya. Tolong rawat aku. Saya masih harus banyak belajar jika saya ingin hidup dalam manusia. Petik 2. Gadis-gadis itu akhirnya menghela nafas lega. Kita seharusnya tidak membiarkan dia bebas berkeliaran begitu kita meninggalkan alam tersembunyi ini kalau tidak ada yang akan menipu dia. Tianxi mengusulkan dan mengingatkan, ingat kamu tidak bisa berbicara dengan orang asing. Kamu harus selalu tinggal bersama kami begitu kita pergi keluar. Oke gelombang, Bella menjawab dengan manis, menunjukkan senyum langka. Kita juga harus menjauhkan Bella dari Sue Feng, usul Xiao Wen di saluran mereka dan mereka semua setuju. Ya, baru setelah itu mereka semua pergi keluar ke taman dan melihat Sue Feng berbicara dengan Drakos. Kami menjelaskan semuanya padanya. Dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi, seru Yiren saat dia menghadiahkan Bella sambil memegang tangannya. Aku tidak tahu aturan di dunia manusia serumit ini. Bella mengangkat bahu, tidak benar-benar menyesali kesalahannya. Jangan khawatir, selama kamu mengerti sekarang, jawab Sue Feng dengan senyum pahit, menggaruk kepalanya sendiri. Aku benar-benar tidak ingin melihat apapun. Kau mengejutkan kami. Aku tidak benar-benar peduli tentang itu. Jangan khawatir, Bella meyakinkan dan memelototi Drakos. Menunjuk padanya dengan jari rampingnya. Kamu, apakah kamu ingat janjimu? Tentu saja, aku tahu. Bagaimana aku bisa lupa? Drakos menjawab, terdengar malu. Dia memalingkan muka, menghindari pandangannya. Kamu berjanji untuk membantuku mempercepat kultivasiku begitu aku mencapai Celestial Stage, ulang Bella. Aku bisa melihat bahwa metodemu bekerja dengan baik jadi aku percaya padamu. Apa yang harus aku lakukan? Tunggu, Drakos membeku. Kamu ingin segera melakukannya. Tidakkah kamu ingin menikmati tubuh manusiamu setidaknya untuk sementara waktu? Setidaknya sampai kita mencapai alam surga. Kenapa aku melakukan itu? Bella bertanya sambil menyipitkan matanya. Aku tidak peduli sama sekali. Aku ingin memulai sesegera mungkin. Kamu tumbuh sangat cepat hanya dalam 1,5 tahun. Jika aku coba sekarang, aku hanya perlu beberapa tahun untuk mendapatkan kembali kekuatanku dan bahkan lebih. Hah, kamu tahu berapa nasib batu yang dibutuhkan untuk mencapainya? Sue Feng bertanya dengan bingung dan menatap Drakos. Apakah kamu memberitahunya? Drakos tidak bisa menjawab karena Bella yang pertama. Dia tidak memberitahuku angka tertentu dan hanya mengatakan bahwa selama kami memiliki sumber daya yang cukup, mungkin. Dia juga menyebutkan tambang di bawah gunung. Dia belum turun selama 1 tahun. Aku yakin dia sudah membersihkan seluruh tambang dan menyerap semuanya, jawab Sue Feng. Apa? Seru Bella, telapak tangannya tiba-tiba meledak terbakar. Jadi kamu berani berbohong padaku? Hei, aku tidak bohong. Selama kita memiliki Fate Stone yang cukup, aku bisa membantumu. Hanya saja aku bahkan tidak punya cukup untuk diriku sendiri, belum lagi mengulangi seluruh proses denganmu. Drakos membela dirinya hanya untuk menghindari bola api yang terbang ke arahnya. Jadi kamu tidak bisa membantuku. Kamu berbohong. Bella memanggil dengan marah, meskipun dia hanya terlihat lucu daripada menakutkan. Saya akan membunuhmu. Tunggu, aku berjanji akan membantumu, jadi aku akan. Aku tahu tempat dengan banyak batu takdir. Drakos berteriak, menghindari beberapa serangan dan akhirnya melarikan diri, bahkan tidak berusaha membalas. Pembohong, aku tidak percaya kamu lagi. Kamu bisa mengatakannya sebelumnya. Bella berteriak, mengejarnya. Datang dan lawan aku. Kamu ingin menantangku sebelumnya, mengapa kamu berlari? Drakos dan Bella melarikan diri tetapi mereka bahkan tidak mencoba untuk membantunya. Jelas bahwa Drakos memiliki lebih banyak counterplay sebagai naga daripada Bella. Dia masih canggung, baru saja berubah. Drakos yang malang. Dia menjatuhkan pikirannya untuk membalas dendam padanya begitu dia melihatnya. Aku pikir dia jatuh cinta padanya, komentar Sue Feng santai tapi itu menciptakan kekacauan di benak wanita itu. Apa? Drakos jatuh cinta pada Bella? Bagaimana?
Sue Feng dengan cepat dikelilingi ketika para gadis memasuki mode gosip. Ya, dia seperti membeku ketika kamu pergi dengan Bella. Aku harus menamparnya untuk membangunkannya. Aku pikir dia akan lebih memilih beberapa naga betina tetapi dia secara mengejutkan tertarik pada binatang humanoid, jelas Sue Feng geli. Bisakah mereka bersama? Itu, tidak bisa dipercaya. Yah, lihat sendiri, Sue Feng mengangkat bahu, menunjuk dengan pandangannya pada Bella yang menyeret Drakos kembali. Drakos yang malang dipegang oleh salah satu tanduknya. Aku memutuskan untuk mengampuni dia sekarang. Kita akan mengunjungi alam surga dan memeriksa simpanan yang dia bicarakan. Jika dia berbohong lagi, ini akan berakhir buruk, Bella mengumumkan. Aku tidak berbohong, itu benar. Drakos berseru hanya untuk memutar lehernya seolah-olah hukuman karena berbicara. Sush, kamu sudah mengatakan bagianmu, Bella membungkamnya. Dan mengejutkan semua orang, Drakos tidak membantah, menjawab dengan patuh, ya. Kurasa aku bisa melihatnya, Wu Ying bergumam sambil menatap keduanya dan yang lainnya, mengangguk. Melihat apa? Bella bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, tidak apa-apa, jangan khawatir, roar, The Immortal Stage Beast berteriak, mengirimkan gelombang kejut hanya dengan suaranya saja. Bibrida antara singa dan harimau terjebak tanpa jalan keluar di dalam ngarai. Bang! Xiao Wen menangkis serangan masuk dengan pedangnya, berdiri di depan bersama Wu Ying. Kami berhasil, dia tidak bisa melarikan diri lagi. Yiren memanggil dengan penuh semangat dan berbalik, menghantamkan kakinya ke tanah. Gemuruh, sebuah tembok tebal menjulang di pintu keluar, menguncinya dengan binatang buas itu. Raungan dan goresan yang tak terhitung jumlahnya bergema segera dari sisi lain dinding tetapi Yiren tidak terlalu peduli, tetap meletakkan tangannya di dinding. Pergi, aku akan menahan mereka sampai pemimpinnya mati. Dia memanggil dengan berani di mana semua orang mengangguk, berbalik untuk menghadapi binatang panggung abadi di depan mereka. Itu adalah pemimpin kelompok terakhir di alam tersembunyi, salah satu yang paling kuat. Mereka sudah membunuh semua pemimpin lainnya selama tahun lalu sambil meninggalkan sebagian besar bawahan sendirian. Mereka tidak ingin merusak ekosistem alam dengan membunuh sebagian besar binatang buas. Akan selalu ada pemimpin baru dari para penyintas tetapi setelah seluruh paket dimusnahkan, mereka tidak akan muncul secara ajaib sekali lagi. Gur, binatang abadi setinggi 5 meter memelototi mereka, menggaruk tanah dengan cakarnya sambil menggeram, surainya yang subur terbakar dengan api. Itu telah dikejar oleh mereka selama lebih dari seminggu dan cukup pintar untuk mengetahui betapa kuatnya mereka. Sayang sekali, itu tidak punya pilihan selain menghadapi mereka. Ini sudah terluka, hampir tidak bernapas. Akhiri saja dia, Drakos berseru dengan santai dari atas, berdiri di tepi tebing, mengawasi pertempuran untuk berjaga-jaga. Jika binatang abadi mencoba melarikan diri lagi, dia hanya akan memukulnya kembali ke dalam bersama Bella. Mereka tidak membantu kelompok mereka sama sekali dalam berburu karena itu tidak ada gunanya. Alasan yang sama mengapa Sue Feng tidak menggunakan gelang elemennya dalam pertempuran apapun, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bertarungnya. Menurutmu mereka buta atau apa? Merekalah yang melukainya, jadi jelas mereka tahu, omel Bella sambil mencubit pipinya. Lihat saja, jangan ganggu mereka. Dia duduk di punggungnya, sudah memperlakukannya seperti hewan peliharaan pribadinya namun dia tampaknya tidak keberatan. Hati-hati dengan apinya, Sue Feng memperingatkan, mengenali serangan yang masuk. Mereka sudah terbiasa dengan kemampuannya setelah banyak pertarungan dengannya. Jangan khawatir, aku mengerti. Xiao Wen mengajukan diri, pedang dan lengannya sudah dibungkus dengan fire key. Tepat ketika binatang abadi hendak mengirim gelombang apinya, itu berhenti, tidak lagi menatap Xiao Wen. Mengincar dinding ngarai di atas mereka, ia malah meludahkan banyak bola api. Petik 2. Xiao Wen mengulurkan tangannya dan meledakkan bola api satu persatu sementara yang lainnya bergegas maju. Apakah mereka benar-benar mengira mereka hanya akan duduk dan menonton? Putri San meluncur di dinding es, membombardir satu sisi dengan pedang es. Wu Ying mengirim banyak belenggu darah, menembus kaki binatang itu. Dan Sue Feng sudah berada di atas binatang itu, Dragon Edge-nya menembus lurus ke bawah. Berkembang biak, berkembang biak, berkembang biak, berkembang biak. Puluhan salinan Sue Feng muncul di sampingnya dan semua runtuh pada binatang itu. Pada saat bersamaan, ROAAAR.
Teriakan menyakitkan bergema di ngarai saat binatang itu jatuh ke tanah dengan puluhan lubang di dalam tubuhnya, dengan cepat diikuti oleh teriakan marah dari seluruh kelompok. Mereka menyadari pemimpin mereka terbunuh dan ingin balas dendam. Bang, 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 ratusan binatang mulai menghantam dinding, mengirimkan semua serangan yang mereka bisa untuk menembus dinding. Aku di sini, Noah meyakinkan putrinya saat dia tiba-tiba muncul di sampingnya, memperkuat dinding. Dia adalah pendukung yang fleksibel, muncul di setiap front kapanpun dia dibutuhkan, melindungi semua orang. Jika Xue Feng kalah, dia akan ada di sana untuk mendukungnya. Jika seseorang menerobos pertahanan mereka, dia akan berada di sana untuk menghadapi mereka. Secara alami, mereka fleksibel. Mengetahui mereka aman dari samping, Xue Feng melancarkan serangannya dan San bergabung dengan mereka juga, meninggalkan garis belakang untuk Wu dan Yi. Kami mengumpulkan artefak roh dan pergi. Bersiaplah, Xue Feng mengulangi seperti biasa, berdiri di punggung binatang itu. Xue Feng tidak bisa menjaga tubuh di dunia Ling kecuali jika roh sudah membentuk artefak. Seperti yang dia duga, artefak roh memiliki atribut elemen api, mengetahui bahwa sebagian besar kemampuan binatang abadi berhubungan dengan api. Wen, ini milikmu. Xue Feng tidak ragu-ragu dan menyerahkannya kepada Xiao Wen sebelum Ling menghisap tubuh raksasa itu ke dunianya. Mereka telah mengumpulkan banyak dari mereka selama setahun terakhir. Beberapa dimakan sementara yang lain bisa dijual, sebagai bahan yang bagus untuk kerajinan. Semuanya berkumpul. Xue Feng memanggil dan gadis-gadis itu berkumpul di sekelilingnya. Hanya Yiren dan Nuwa yang tinggal di belakang, masih memegangi dinding hanya untuk bergegas ke arah mereka. Retak. Dindingnya segera retak, binatang buas terus-menerus membenturkannya, dan jatuh tepat setelahnya. Ratusan binatang tumpah ke dalam seperti gelombang, mengejar keduanya. Tiba-tiba, angin bertiup dari pintu masuk dan menyelimuti mereka, mengangkat mereka ke udara. Xue Feng, Yiren memanggil, mengulurkan tangan dan dia menangkapnya ke dalam pelukannya. Kamu melakukannya dengan baik, Xue Feng memuji sambil mencium kepalanya. Hehe. Meskipun dia menjadi jauh lebih dewasa setelah bertahun-tahun bertengkar, dia masih suka bertingkah manis di depan Xue Feng. Beberapa hal tidak berubah. Semuanya, saatnya pulang, Xue Feng mengumumkan di udara dan meskipun semua orang enggan, mereka mengangguk, mengikuti rencana mereka. Bu, ayah, kami akan kembali. Petik 2 tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tuan Muda Xue Feng sudah kembali. Tuan Muda Xue Feng sudah kembali. Saat Liu Mei mendengar kata-kata itu datang dari seorang kultivator acak di jalan, hatinya menegang, melewati detaknya tidak seperti sebelumnya. Dia mencoba melupakan, dia mencoba membuang perasaan tidak bersalah dan tidak dewasa itu berkali-kali. Dia pikir dia berhasil, dia pikir dia akhirnya pindah. Namun ternyata dia tidak pernah melupakannya. Dia selalu ada di hatinya, hanya tertidur sebentar. Orang yang menyaksikan indahnya matahari terbenam bersamanya di atas gedung mengencangkan pelukan di sekelilingnya, juga mendengar teriakan itu. Ayo pergi, Wukong berbisik ke telinganya. Kamu ingin melihatnya, kan? Dia jauh lebih dewasa dibandingkan 3 tahun lalu, kekuatannya diketahui oleh semua orang di ibu kota. Lebih tenang dan tabah, tidak lagi terpengaruh oleh emosi kekanak-kanakannya. Liu Mei juga sama, mereka memanggilnya Lady Mei, Dewa Tombak. Keduanya secara alami berkumpul saat mereka tumbuh dewasa, selalu tinggal satu sama lain sementara Xue Feng perlahan menjadi kenangan di kepala mereka. Tapi, aku memilikimu sekarang, Liu Mei bergumam. Pada titik tertentu, dia menyadari siapa orang yang paling menyayanginya. Dia selalu di sisinya, selalu melindunginya. Xue Feng tidak, dia adalah orang yang mengejarnya secara membabi buta, mengidolakannya sejak muda. Lalu kenapa jantungnya berdegup kencang begitu mendengar namanya? Mengapa dia masih memiliki perasaan padanya? Dia tidak pernah tertarik secara romantis padanya. Memperlakukannya seperti adik perempuan selama ini. Lalu mengapa? Mengapa? Tidak apa-apa, jawab Wukong tenang sambil membelai pipinya. Jika kamu tidak bertemu dengannya lagi, kamu akan menyesalinya. Ayo pergi. Liu Mei ragu-ragu, tiba-tiba merasa takut. Bagaimana dia akan menghadapinya? Aku akan selalu berada di sisimu dan aku tidak akan meninggalkanmu sekarang juga. Kita akan menghadapinya bersama, tambah Wukong dan tiba-tiba melompat, terbang ke langit dengan Liu Mei di pelukannya. Kami akan menghadapinya bersama-sama, Liu Mei mengulangi dalam pikirannya, memeluk dada Wukong. Nona Mei, Tuan Muda Xue Feng kembali.
Penjaga lain memberitahu dia di jalan dan Liu Mei mengangguk dengan sopan, "Saya sudah tahu." "Terima kasih." Mereka sudah dihentikan oleh patroli ketiga setelah mereka mengenalinya sehingga mereka tidak berhenti lagi. "Sama-sama, semua orang di Royal Garden. Kudengar akan ada pesta," penjaga menambahkan saat mereka terbang melewatinya. "Hati-hati, Lady Mei." Taman kerajaan berada tepat di depan istana klan Liu. Meskipun mereka menggantikan keluarga kerajaan dan memerintah ibu kota, mereka tidak mengubah nama mereka, tidak mengasosiasikan diri mereka dengan keluarga kerajaan sama sekali. "Dia ada di sini." Liu Mei memanggil dengan cemas, melihat seorang pria tampan berambut putih berbicara dengan Liu Xiaobei. Pria yang menyebabkannya banyak malam tanpa tidur. Dia memperbaiki rambutnya berdasarkan naluri, menyadari bagaimana penampilannya saat Wukong terkekeh. "Kamu cantik, jangan khawatir." Tangannya membeku dan dia meletakkannya, tersenyum padanya. "Aku senang kau bersamaku." Wukong membalas senyuman itu tanpa kata-kata tambahan. Mereka tidak bisa mendekati semua orang tanpa disadari dan ditemukan saat masih di udara. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan mereka berdua, tiba-tiba menjadikan mereka pusat perhatian. Sue Feng mengunci tatapannya dan tersenyum, melambai padanya. Gedebuk, gedebuk. Mereka mendarat di depan semua orang, Sue Feng, orang tuanya, istri Sue Feng, banyak tetua, dan penjaga berpangkat tinggi. "Mei kecil, lihat siapa yang kembali." Mulan memanggilnya untuk datang tetapi sebelum dia bisa, Sue Feng berjalan ke arah mereka sebagai gantinya. Badum, badum, jantungnya hampir meledak. Apa yang akan dia katakan? Akankah dia mencoba mendapatkannya kembali? Apakah dia merindukannya? "Selamat, aku mendengar kamu menerobos baru-baru ini," Sue Feng berkata dengan gembira, mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya hanya untuk memeluk tubuh langsingnya ke dalam tubuhnya sendiri. "Tidak kusangka adik perempuanku sudah begitu besar dan cantik. Waktu berlalu sangat cepat." Engah, pikirannya menjadi kosong. Adik perempuan, aku selalu adik perempuannya, dia selalu seperti ini, dia tidak pernah berubah. Tapi, kenapa jantungnya berdebar begitu cepat? Kenapa tubuhnya masih bertingkah aneh setiap kali dia menyentuhnya? Saat Sue Feng mencoba menarik diri, Liu Mei menabrak pelukannya sekali lagi, meremasnya dengan erat. Dia tidak ingin melepaskannya. "Hehe, di sana, di sana. Aku juga merindukanmu," jawab Sue Feng sambil terkekeh, mengusap punggung Liu Mei. "Apakah Wukong merawatmu dengan baik seperti yang aku perintahkan? Jika tidak, kamu bisa memberitahuku. Aku selalu bisa menghajarnya sekarang." "Dia baik padaku," gumam Liu Mei. Tiba-tiba merasa seolah-olah dia kembali ke masa lalunya. Wukong berada di sisinya sepanjang waktu sejak Sue Feng pergi, selalu berkultivasi dan berlatih bersama. Selalu berburu dan nongkrong. Tapi, hatinya tidak bisa melupakan. "Mei kecil, aku punya sesuatu untukmu," Sue Feng tiba-tiba memanggil, menariknya menjauh dari pelukannya. Liu Mei menatapnya bingung hanya untuk matanya melebar. "Tombak." Sue Feng membawa tombak hitam dengan pisau panjang. "Ya, kudengar mereka menyebutmu Dewa Tombak dan aku kebetulan mendapatkan beberapa artefak roh dari petualangan kami," Sue Feng menjelaskan. "Aku ingin kamu memilikinya." Liu Mei tidak ragu-ragu dan meraih tombak itu, segera merasakan kekuatan di dalamnya. Itu bahkan lebih kuat dari tombak peringkat 9-ku. Dia berteriak dengan penuh semangat. "Peringkat apa itu?" Dia mengayunkan tombaknya beberapa kali. "Itu berasal dari binatang roh tahap abadi. Itu akan berguna bagimu untuk waktu yang lama. Anggap itu sebagai hadiah untuk bekerja keras." "Terima kasih, Sue Feng," Liu Mei berseru, menyebabkan semua orang yang menyaksikan mereka dari jauh tertawa. Dia memeluknya erat-erat, tidak memberikan kesempatan untuk meremas tubuhnya. "Sue Feng, kapan kamu berencana pergi?" Liu Mei bertanya dengan rasa ingin tahu, menekan tombak ke dadanya. Dia tahu dia tidak akan tinggal di sini lama dan tidak akan membawanya. Dia menggunakan terlalu banyak waktu untuk menguasai seni tombaknya daripada mengolahnya, dia pasti akan menepati janjinya. Dalam 2 minggu, itu, dia tidak menduganya. "Kenapa begitu cepat?" Liu Mei bertanya dengan sedih. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya sebelum dia pergi, memperdalam ikatan mereka tetapi dia sangat cepat gembira ketika sebuah rencana baru terbentuk di kepalanya. "Sue Feng, terima kasih telah menjadi motivasiku untuk bekerja keras. Aku akan menyusul dan kita akan bertemu di alam surga. Aku berjanji, itu bukanlah akhir. Tentu,
Tapi pastikan untuk bepergian dengan Wukong, Xue Feng mengingatkan. Aku tidak ingin kamu terluka. Aku akan melindunginya. Jangan khawatir, Wukong meyakinkan, meletakkan tangannya di bahu Liu Mei. Xue Feng mengangguk setuju dan pergi, kembali ke yang lain. Membiarkan, berbicara lebih banyak saat makan malam. Petik 2 tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Makan malam itu sehat dengan banyak cerita yang dibagikan tetapi fokus dengan cepat beralih ke Bella yang ingin tahu tentang segala hal, selalu mengajukan pertanyaan. Ketika orang tuanya mengetahui bahwa dia adalah seorang Phoenix yang berubah menjadi manusia hanya setahun yang lalu, mereka segera mulai memberinya berbagai makanan lezat dari alam bumi. Sayangnya, Drakos yang malang tidak bisa bergabung dengan mereka, terpaksa bersembunyi di dalam elemental bracelet. Jika tidak, surga akan segera membawanya ke alam surga karena dia sudah melampaui batas yang ditetapkan. Berada dalam bentuk humanoid, Bella sementara dapat menekan tahap budidaya yang memungkinkannya untuk menjelajah dengan bebas. Satu-satunya masalah adalah batas waktu. Paling dia bisa menekan kultivasinya adalah 2 minggu yang menandai tanggal keberangkatan mereka. Meskipun dia ingin tinggal lebih lama karena dia tidak tahu kapan dia akan bertemu orang tuanya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah makan malam, semua orang pergi ke kamar tidur mereka, membiarkan Xue Feng beristirahat tetapi ketika dia memasuki kamar tidur, dia dengan cepat diseret oleh gadis-gadis itu untuk diinterogasi. Xue Feng, apa yang kamu bicarakan dengan ayahku? Kalian berdua pergi tiba-tiba. Tianxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu pergi selama 15 menit. Xue Feng menyeringai sebagai jawaban dan tidak menjawab, ini rahasia. Kalian semua akan segera tahu. Karena percobaan itu gagal, Nuwa mengubah topiknya menjadi topik lain. Xue Feng, aku mendapat ide yang sempurna. Hanya dari kata-kata itu saja, Xue Feng dapat mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang melibatkan pembunuhan. Jika tidak, dia tidak akan meminta izin. Saya berbicara dengan gadis-gadis itu dan mereka semua setuju. Karena kita akan berada di sini selama 2 minggu ke depan, bagaimana kalau kita mengunjungi organisasi takdir sekali lagi? Kita juga harus menemukan diri kita sendiri takdir roh dan sekarang tidak ada yang bisa menghentikan kita, Nuwa diusulkan. Ming bilang dia akan membantu kita juga. Itu sebenarnya bukan ide yang buruk, Xue Feng bergumam, tahu mereka harus kembali ke topik itu suatu hari nanti. Tapi kau harus menyamar, kalau ada yang membalas dendam. Jangan ambil risiko apapun. Kembali ketika mereka pertama kali berburu takdir roh, mereka tidak bisa begitu saja membunuh semua orang yang mereka inginkan karena itu akan membuat semua pemegang takdir melawan mereka. Jika pemegang nasib mulai menyerang keluarganya sebagai balas dendam, itu akan menjadi masalah tetapi sekarang Liu Clan dan Xiao Family telah mengendalikan ibu kota. Bahkan jika beberapa Fate Holders menyerang, mereka tidak akan bisa memberikan damage yang besar, terutama dengan bantuan dari Forest Elf. Oke, kalau begitu sudah diputuskan, Nuwa mengangguk sambil menyeringai. Kami akan bermain dengan organisasi takdir setelah saya kembali dengan Yiren dalam 2 hari. Dia tidak melihat neneknya untuk sementara waktu dan saya perlu memeriksa kerajaan saya. Tampaknya Tang Wei melakukan beberapa perubahan yang dia minta agar saya periksa. Saya tidak keberatan tetapi Anda harus melakukannya tanpa saya, Xue Feng memberitahu. Kamu tidak ikut dengan kami. Semua orang bertanya heran pada saat bersamaan. Saya memiliki proyek yang sangat penting yang akan sibuk selama 2 minggu ke depan. Saya takut saya tidak akan selesai jadi saya akan segera mulai. Saya tidak ingin merusak kejutan sehingga Anda harus menunggu. Xue Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mencium setiap istri sebelum terbang keluar melalui balkon. Sampai jumpa dalam 2 minggu gelombang. Gadis-gadis itu tercengang, tidak mengharapkan Xue Feng tiba-tiba pergi tetapi Ming yang tetap tinggal meyakinkan mereka, jangan khawatir, kamu akan menyukai hasilnya. Dia melakukannya untukmu. Tanpa Xue Feng, 2 minggu berlalu dalam sekejap. Itu sudah bisa diduga tetapi setelah hampir 2 minggu, 1 hari sebelum tenggat waktu, gadis-gadis itu merasa tertekan, karena penarikan Xue Feng. Aku merindukannya, gumam Yiren tidak senang, sambil memeluk perut Bella. Dia sudah lama hilang, aku ingin memeluknya, aku ingin menciumnya, kenapa dia belum kembali? Mungkin kita harus mencarinya. Nuwa melamar, mengalami penarikan terburuk dari mereka semua. Mereka tidak menyadari sebelumnya betapa pentingnya penutupan harian mereka dengan Xue Feng.
Semua orang terbiasa tidur bersama selama 3 tahun terakhir sehingga hanya 2 minggu sudah cukup untuk menghancurkan pikiran mereka. Dia bilang itu sesuatu yang penting, tapi tidak bisakah dia pulang untuk berpelukan dengan kita di malam hari? Dia juga perlu tidur, Xiao Wen juga mengeluh sambil berbaring di tempat tidur tanpa mau berdiri. Jangan khawatir, aku yakin dia akan segera kembali, Bella meyakinkan. Dia kembali. Hanya kata-kata itu saja sudah cukup untuk membangunkan semua orang di ruangan itu, menyebabkan para gadis tiba-tiba berdiri dan menatap balkon. Gedebuk, seseorang mendarat, sayapnya berkibar. Itu dia, aku lagi. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan sapaannya saat semua orang meneriakkan namanya. Sue Feng. Sebelum dia bisa menghindar, Sue Feng sudah terjepit erat, dikelilingi oleh istri-istrinya. Hoa, apa yang terjadi? Kenapa mendadak sekali? Sue Feng bertanya hanya untuk menerima satu set tatapan kesal. Kamu meninggalkan kami. Kamu kembali untuk malam ini. Kami sangat kesepian. Semua keluhan tumpah bersama. Bisakah saya? Dia bertanya kapan mereka akhirnya selesai berduka. Maaf aku tidak bisa bersamamu. Aku tidak tidur nyenyak selama 2 minggu terakhir untuk memberikanmu semua hadiah spesial. Dia menunjuk ke gelang yang mereka berikan padanya. Kamu memberiku gelang yang sangat berharga, jadi aku ingin membuat sesuatu sendiri. Aku ingin selalu berada di sisimu, bahkan ketika aku tidak. Aku telah mempelajari kerajinan artefak dari Xiao Feng selama 2 minggu terakhir dan untungnya, saya berhasil tepat waktu. Petik 2. Sue Feng mundur selangkah dan menekuk lututnya, mengeluarkan sebuah kotak lebar dari ringnya. Tianxi adalah satu-satunya yang menutupi mulutnya, air mata berkumpul di sudut matanya. Dia tahu persis apa yang akan dia lakukan. Tianxi, Nuwa, Yiren, Wu Ying, Wen, San, Wu, Lisa, Yi, dia menyebutkan nama mereka dari kiri ke kanan dengan senyum paling cerah dan membuka kotak, menampilkan 2 baris cincin emas dengan nama mereka terukir di atasnya. Ketika aku memikirkan bagaimana hari-hariku akan terlihat tanpamu, aku tidak dapat memikirkan apapun karena aku tidak dapat membayangkannya. Sungguh menyakitkan bagiku meninggalkan kalian semua selama 2 minggu terakhir, tetapi kuharap kau dapat memaafkanku. Setiap saat bersama kamu luar biasa dan aku bangga menjadi milikmu. Di sini, aku mempersembahkan tawaran untuk menjadikanku pria paling bahagia. Petik 2. Sue Feng berhenti sejenak, mengamati reaksi mereka sebelum selesai. Maukah kau menikah denganku dan mengizinkanku menghabiskan sisa hidupku bersamamu? Iya, Tianxi berteriak sambil merebahkan diri ke pelukannya sebelum menciumnya dalam-dalam sambil memegangi wajahnya dengan tangan gemetar. Aku akan menikahimu. Dia bukan satu-satunya yang bergerak. Ya tentu saja, Xiao Wen dan Wu Ying memanggil pada saat yang sama, dengan cepat diikuti oleh yang lainnya. Kalau begitu tunjukkan tanganmu, Sue Feng memanggil dan satu persatu, meletakkan cincin di jari manis mereka, mengakui perasaannya, aku mencintaimu. Badum, badum. Mereka semua merasakan detak jantungnya dan itu sama sekali tidak tenang. Kamu tidak hanya bisa merasakan detak jantungku tapi juga cincin penyimpanan yang bisa kamu gunakan dengan bebas. Selain itu, semua cincin terhubung, memiliki fitur pelokalan. Begitu kita berpisah dan berdekatan sekali lagi, cincin itu akan bergetar. Aku tidak bisa membagi jiwaku menjadi begitu banyak cincin tapi mudah-mudahan, itu sudah cukup, Sue Feng memperkenalkan. Aku toh tidak berencana untuk meninggalkan sisimu. Sudah cukup, aku menyukainya, Yiren bergumam malu sambil memutar cincin di jarinya. Maaf aku mengeluh. Kamu bekerja sangat keras untuk memberi kami cincin namun kami hanya memikirkan diri sendiri dan keinginan kami. Dengan kata-kata Yiren, semua orang menyadari betapa egoisnya mereka sebelumnya. Hei, ada apa dengan wajah sedih itu? Kupikir sudah waktunya merayakan. Sue Feng bertanya dengan bingung, dan mengangkat bahu, berjalan melewati mereka untuk berbaring di tempat tidur. Kurasa tidak ada yang mau tidur denganku hari ini. Tunggu, ekspresi sedih segera diganti dengan senyuman saat 9 istri mengejar suaminya. Bella yang telah menonton seluruh adegan tersenyum dan berjalan keluar dari kamar tidur tanpa mengatakan apapun, memberi mereka privasi yang mereka butuhkan. Dia tidak benar-benar memahami konsep memiliki kekasih atau bergantung pada orang lain tetapi setelah 2 minggu terakhir, dia mengerti satu hal. Memiliki kekasih memang membawa lebih banyak kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bahkan membuatnya menginginkannya juga, tetapi sayangnya, itu tidak mungkin. Untuk berpikir tidak ada Phoenix laki-laki,
haruskah aku menjelajah di luar rasku? Bella bertanya-tanya, berjalan di dalam kamarnya sendiri dengan satu pertanyaan di benaknya, memiliki sepanjang malam untuk direnungkan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Apakah semua orang siap? Sue Feng bertanya, menatap semua orang di lingkaran. Mereka semua duduk bersila di kamar tidur mereka dan menenangkan pikiran mereka sambil mempersiapkan tubuh mereka untuk terobosan. Itu adalah hari terakhir Bella bisa tinggal di alam bumi, sudah berulang kali mempercepat mereka untuk membuat terobosan. Setelah mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka tidak bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Ya, gadis-gadis itu mengangguk tegas, semua orang terlihat serius. Mendaki tidak pernah menjadi lelucon. Ada alasan mengapa begitu banyak orang gagal mendaki. Bagi mereka, ada tekanan tambahan. Jika mereka gagal, mereka tidak akan bisa mengikuti yang lain, membuat mereka terpisah yang merupakan hasil terburuk yang mungkin terjadi. Biarkan takdir jiwa membantu Anda menggabungkan dantian Anda dengan jiwa Anda. Jangan takut, jiwa Anda jauh lebih tahan lama dari apa yang Anda pikirkan. Ming menjelaskan terobosan dan masuk ke dalam tubuh Sue Feng, bertujuan untuk melakukan hal yang persis sama. Gadis-gadis lain yang tidak memiliki takdir jiwa, berhasil mendapatkan satu setelah hanya satu kunjungan ke organisasi takdir. Sulit untuk hanya menemukan takdir jiwa wanita dan banyak darah yang tumpah tetapi sekarang semua orang memilikinya. Ayo kita lakukan, aku percaya padamu. Sue Feng menghibur mereka dan menutup matanya, melanjutkan dengan terobosan. Semua orang mengikuti dan tes akbar dimulai. Semuanya berada di puncak panggung dengan hanya satu langkah terakhir yang harus diselesaikan. Menggabungkan jiwa mereka dengan dantian mereka. Bella mengawasi mereka dari balkon, tangannya menekan dadanya. Dia menenangkan tubuhnya, mencoba memperpanjang penindasannya tetapi sepertinya dia tidak punya banyak waktu. Dia tetap di luar kalau-kalau dia dipaksa untuk berubah kembali ke bentuk binatang buasnya. Swoosh! 5 menit kemudian, Noah terbang lebih dulu, bergabung dengan Bella. Bahkan Phoenix tahap surgawi terkejut merasakan kekuatan meledak dari tubuh Noah. Jiwamu benar-benar kuat, puji Bella. Swoosh! Swoosh! Iren dan Lisa ternyata menjadi orang kedua yang finish. Keduanya memiliki salah satu kontrol terbaik atas ki mereka. Yang satu adalah Master of Elements sementara yang lainnya adalah Master Alchemist. Satu persatu, gadis-gadis itu terbang keluar sampai hanya Sue Feng yang tertinggal di dalam kamar tidur. Tidak perlu heran, dia sudah menyebutkan dia akan menunggu semua orang untuk sukses sebelum dia mulai. Gemuruh, awan sudah mulai berkumpul di atas kepala mereka, menandakan kedatangan surga. Tidak bagus, Bella tiba-tiba bergumam, hanya untuk dimakan api setelahnya. Skri, bentuk raksasanya dari Phoenix yang berwarna-warni memaksa dirinya keluar dari tubuh humanoid. Konten promosi. Letak nakal tato 7 artis ini akan bikin kamu kepo terus. Limelite Media. Varises akan hilang dalam semalam. Gunakan ini, sederhana. Varikosi. Emang artis blasteran beda, ini 6 tercantuk dan tergantengnya. Limelite Media. Siapa sangka YouTuber ini pro akan kaum LGBTQ+. Cek profilnya, Limelite Media, aku tidak bisa menghentikannya lagi. Mudah-mudahan, Sue Feng akan cepat, seru Bella, melayang di atas istana. Surga sepertinya marah. Semua orang mengikuti pandangannya ke awan memang tampak berkumpul lebih cepat dari biasanya, tepat di atas Bella. Portal sedang terbuka, Iren menunjuk ke langit dan segera mereka melihat pintu cahaya besar di atas mereka. Mereka dengan cemas mengalihkan pandangan mereka kembali ke istana. Khawatir tentang Sue Feng ketika mereka melihatnya, terbang keluar pada saat itu juga. Jangan khawatir, aku di sini, Sue Feng meyakinkan saat dia bergabung dengan mereka. Kamu hampir membuat kami takut sampai mati. Tianxi memarahi dan meraih tangannya, menariknya ke atas. Ayo pergi, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Surga, es rantai akan jatuh sebentar lagi jika kita tidak terburu-buru. Petik 2. Mereka tidak lupa bagaimana Sue Feng hampir mati, terluka oleh rantai. Sue Feng mengerutkan kening dan memerintahkan dengan cepat, Noah, tutupi belakang. Semuanya, tetap bersatu. Mereka meluncurkan diri mereka ke langit dan Phoenix melesat ke depan, masuk melalui pintu Ascension tanpa ragu-ragu. Drakos yang telah duduk di dalam gelang elementalnya tiba-tiba muncul di samping mereka dan dengan satu ayunan sayapnya, dia berhasil menyusul Bella. Mereka menyeringai untuk gerakan itu,
mengetahui kebenaran dan mengikuti, melewati pintu masuk juga. Keberhasilan, mereka naik bersama-sama. Lorong itu dipenuhi dengan cahaya putih tapi di kejauhan, ada titik kecil yang menandakan pintu keluar. Atau lebih tepatnya, pintu masuk ke alam surga. Tianxi meremas tangannya dengan penuh semangat. Petualangan baru tepat di depan kita. Aku sangat senang membaginya denganmu. Aku juga, apapun yang kita hadapi, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan menikmatinya setiap hari, saran Xue Feng. Iya, Yiren tiba-tiba terbang ke arahnya dan meraih tangan keduanya, bertanya dengan rasa ingin tahu, Xue Feng, menurutmu apakah aku akan bertemu banyak teman baru di alam baru itu? Aku yakin itu. Tunggu, ada yang tidak beres, Drakos tiba-tiba memanggil, membuat khawatir semua orang. Lihat pintu keluarnya, kita sama sekali tidak mendekatinya. Berapa lama kita harus terbang ke sana? Benar, ukurannya sama, Xue Feng bergumam tetapi dia tidak menyelesaikannya. Kata-katanya dipotong oleh gerakan tiba-tiba di depan. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa rantai putih ditembakkan dari cahaya putih, langsung menuju ke Bella. Hati-hati, Xue Feng berteriak memperingatkan tetapi reaksi Bella lebih cepat, sudah mengelak dengan cepat memiringkan tubuhnya. Sayang sekali, itu belum cukup. Swoosh, swoosh, swoosh. Ratusan rantai terhubung ke jaring besar, mengelilingi Bella dari semua sisi. Bahkan jika dia ingin, tidak ada tempat untuk menghindar. Ah, Drakos! Bella berteriak minta tolong saat tubuhnya diseret ke pintu keluar baru yang dibuat di dinding. Bella, Drakos berteriak kembali dan mengikutinya, menggigit rantai untuk membebaskannya tetapi rantai itu tidak bergeming. Ia diseret bersama dengan Bella dan tak lama kemudian keduanya menghilang. Brengsek, Xue Feng mengutuk, tidak memahami logikanya. Apa yang kamu inginkan? Kami bergerak ke pintu keluar. Kenapa kamu menyerang kami? Perlu ada penjelasan. Rantai surgawi tidak menyerang tanpa alasan. Ming berteriak dalam benaknya, juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin surga ingin menghukum Bella karena membobol alam bumi. Apa yang kita lakukan? Nuwa berseru, kecemasan terlihat jelas di wajahnya. Haruskah kita maju? Mereka berhenti di udara, tetapi dengan apa yang baru saja terjadi, itu bukanlah solusi terbaik. Mereka harus meninggalkan lorong itu secepat mungkin. Ayo bergerak, Xue Feng memerintahkan, memimpin penyerangan. The Passage tidak dikendalikan oleh siapapun. Itu harus menjadi respons otomatis terhadap suatu pelanggaran. Kita harus awas. Ming menjelaskan hanya untuk mempersingkat kata-katanya dengan peringatan lain. Swoosh, swoosh, swoosh. Serangkaian rantai lainnya ditembakkan, semuanya menuju ke arah mereka. Bagaimana mereka bisa melawan mereka semua? Tetap bersatu, Xue Feng berteriak, mencengkeram tangan Tianxi dan Yiren tetapi rantai itu langsung memisahkan kelompok mereka, bergoyang-goyang ke dalam melalui celah yang jelas. Ah! Jeritan Yi dan Wu Ying bergema melalui lorong, perut mereka terbungkus rantai dan ditarik ke belakang. Tidak, aliran waktu. Sesaat, semuanya membeku, bergerak dalam gerakan lambat. Sedikit harapan terbangun di hati Xue Feng hanya untuk dihancurkan sedetik kemudian ketika waktu kembali normal. Tidak berhasil. Ah! Xue Feng. Dua tangisan lagi, kali ini dari kirinya. Wen dan San tertangkap oleh rantai, diseret ke jalan keluar lain. Mereka sudah pergi. Tianxi dan Yiren secara naluriah memeluk tubuhnya. Dia tidak bisa membuangnya untuk menyelamatkan orang lain. Selamatkan siapapun yang dia bisa. Itulah satu-satunya pikiran di benaknya. Kedua tangannya mencengkeram penyangga, Yiren dan Tianxi sambil menjangkau Lisa dengan kakinya, melingkarkannya di sekitar perutnya. Bahkan jika yang lainnya terpisah, mereka bisa bertarung sendiri. Ketiganya tidak bisa. Mereka adalah prioritasnya. Kami akan menemukanmu di alam surga. Nuwa berteriak tepat sebelum rantai menangkapnya juga, menariknya bersama Wu. Jaga Yiren. Sepasang lainnya hilang. Pegang aku. Kita harus tetap bersama. Xue Feng memerintahkan dengan keras, meremasnya sekuat yang dia bisa ketika sesuatu menarik kaki Yiren. Tidak, aku tidak ingin meninggalkanmu. Yiren menangis. Air mata mengalir di wajahnya saat dia dengan putus asa memeluknya, satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xue Feng berjanji bertekad dan menatap pintu keluar baru yang sedang dibuat. Ayo masuk bersama, Xue Feng. Kakiku tertangkap. Rantai lain, kali ini menyerang Lisa. Tahan, retak. Tepat saat Xue Feng berseru,
sesuatu yang mengeras di atas perutnya, mematahkan tulang demi tulang. Kemudian itu menariknya dan Tianxi ke arah yang berlawanan. Tidak, jangan lepaskan, kumohon. Yiren memohon, tubuhnya diseret hingga hanya lengan mereka yang terkunci. Lisa memegangi kakinya tetapi dia meluncur cepat, tidak bisa mendapatkan pegangan yang cukup. Pak, jari-jari Yiren terputus. Tangan Lisa terpeleset. Dia merasa seolah-olah waktu berhenti. Wajah Yiren menangis, ekspresi panik Lisa. Noah memintanya untuk melindunginya namun dia gagal. Dia tidak bisa menghentikannya. Dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menang melawan Heaven's Will. Saya akan menemukan Anda. Bahkan jika kata-katanya tidak mencapai mereka, dia tidak akan pernah berhenti sampai semuanya kembali bersama. Akhir buku 1. Pikiran penulis. Buku 1 berakhir tetapi petualangan Xue Feng dan istrinya tidak. Buku 2, Against Heaven's Will, sudah keluar sekarang. Ini adalah kelanjutan dari budidaya roh, melanjutkan petualangan Xue Feng di alam surga. Tolong tambahkan ke perpustakaan dan lanjutkan membuat cerita ajaib bersama saya. Kami belum selesai. Saluran perselisihan, Gang Mefemuit.